Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Maulana dengan NPM 19210036. Pada pembuatan video kali ini merupakan salah satu tugas mandiri dari mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kali ini saya akan memaparkan mengenai isi daripada RPP yang telah saya susun dan akan memaparkan materi berdasarkan dari isi RPP tersebut, yaitu mengenai hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Baik, yang pertama saya akan memaparkan terhadap isi daripada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya susun. Nah, yang pertama untuk sekolah atau jenjang pendidikannya yaitu tingkat madrasah sanawiyah, mata pelajarannya Al-Quran Hadis, kelas 8, semester genap. Untuk alokasi waktunya yaitu 5 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. Nah, untuk materi pokoknya yaitu membaca Al-Quran dengan benar berdasar kaidah tajwid. Nah, untuk sub materinya yaitu hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Yang selanjutnya yaitu alat dan media pembelajaran. Nah, untuk alatnya yaitu pertama laptop. Nah, laptop ini dipergunakan guru untuk membuat materi pembelajaran yang akan dibuat dalam bentuk PowerPoint atau PPT. Nah, lalu alat yang kedua yaitu LCD atau proyektor. Nah, setelah materi dibuat dalam bentuk PPT, selanjutnya materi akan ditayangkan kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan bantuan proyektor supaya PPT yang telah dibuat bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh semua peserta didik ketika proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada media pembelajaran, yaitu medianya gambar dan PowerPoint. Nah, lalu yang ketiga ada sumber belajar. Nah, sumber belajarnya itu pertama ada mushaf Al-Quran dan terjemahannya. Mushaf Al-Quran sangat dibutuhkan dalam materi ini, nah terutama dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika guru memberikan materi dan langsung memberikan contoh kepada peserta didik, guru itu mengambil ayat atau surat pendek dari Al-Quran sehingga nantinya akan memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Mushaf Al-Quran sangat dibutuhkan dalam materi ini, nah, terutama dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika guru memberikan materi dan langsung memberikan contoh kepada peserta didik, guru itu mengambil ayat atau surat pendek dari Al-Quran sehingga nantinya akan memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama 3.4.1 yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Nah, pada indikator yang pertama ini guru menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi kepada peserta didik. Lalu indikator yang kedua 3.4.2 yaitu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Nah, indikator yang kedua ini guru menjelaskan apa saja ciri-ciri dari hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi sehingga peserta didik dapat mengetahui terhadap ciri-ciri daripada hukum bacaan yang sedang dipelajari sehingga nantinya akan memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Lalu indikator yang ketiga yaitu 3.4.3 mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Nah, indikator yang ketiga ini guru itu dapat memberikan contoh gitu ya, cara membunyikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama 3.4.1 yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi. Nah, pada indikator yang pertama ini guru menjelaskan atau mendeskripsikan terhadap hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi kepada peserta didik.
Lalu indikator yang kedua 3.4.2 yaitu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki. Nah, indikator yang kedua ini guru menjelaskan apa saja ciri-ciri dari hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki sehingga peserta didik dapat mengetahui terhadap ciri-ciri daripada hukum bacaan yang sedang dipelajari sehingga nantinya akan memudahkan peserta didik dalam memahaminya. Lalu indikator yang ketiga yaitu 3.4.3 mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki. Nah, indikator yang ketiga ini guru itu dapat memberikan contoh gitu ya, cara membunyikan hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki sehingga nanti akan memudahkan peserta didik dalam prakteknya. Lalu indikator yang selanjutnya yaitu 3.4.4 menganalisis hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki. Indikator yang selanjutnya yaitu 3.4.5 menilai cara membaca bacaan basilah, mad tamkin, mad badal, dan mad parki. Nah, di sini guru itu dapat menilai gitu ya, bagaimana cara membaca peserta didik terhadap materi yang sedang dipelajari yaitu hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki. Nah, peserta didik di dalam proses ini yaitu dengan membacakan salah satu contoh hukum bacaan yang sedang dipelajari. Nah, sehingga guru dapat menilai bagaimana cara pelafalan siswa ketika membacakan contoh terhadap hukum bacaan yang mereka lafalkan. Lalu indikator yang selanjutnya yaitu 4.4.1 mendemonstrasikan hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Indikator yang selanjutnya yaitu 4.4.2 yaitu menyimak hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Nah, dalam kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat menyimak penjelasan dari guru mengenai materi yang sedang dipelajari, yaitu mengenai hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki, sehingga dengan menyimak ini diharapkan nantinya peserta didik dapat memahami terhadap materi yang sedang dipelajari. Lalu indikator yang terakhir yaitu 4.4.3 yaitu menerapkan hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Nah, setelah tadi menyimak, nah diharapkan yang selanjutnya adalah dapat mengaplikasikan atau menerapkan terhadap hukum bacaan yang sudah dipelajari, yaitu mengenai hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki, terutama ketika membaca Al-Quran maupun ketika membaca surat pendek yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari, yaitu mengenai mad badal, mad tamkin, basilah, dan mad parki. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan dapat meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap pembelajaran Al-Quran hadis, sehingga dapat menambah wawasan peserta didik dan dapat mengamalkannya tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan kekhusyuan peserta didik dalam beribadah terlebih sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surat atau ayat dalam surat-surat pendek yang mereka baca. Nah, dengan mempelajari materi ini yaitu mengenai hukum bacaan basilah, mad badal, mad tamkin, dan mad parki, diharapkan dapat meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah peserta didik terutama dalam sholat. Karena ketika sholat, semua doa yang digunakan di dalam sholat itu merupakan berbahasa Arab, sehingga perlu adanya pelafalan yang benar tentunya berdasarkan ilmu tajwid.
Nah, lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar membaca Al-Quran dengan benar dengan menerapkan tajwid dalam membaca Al-Quran. Nah, diharapkan setelah peserta didik mempelajari materi hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad parqi ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik di dalam membaca Al-Quran sehingga nantinya dapat diterapkan hukum bacaan tajwid yang sudah dipelajari dapat dipergunakan, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika membaca Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini terdiri dari beberapa kegiatan. Pertama, mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Nah, yang pertama yaitu yang guru lakukan ketika masuk kelas yaitu dengan mengucapkan salam. Nah, setelah itu guru harus menyapa peserta didik. Misalnya dengan menanyakan kabar, bagaimana kabarnya hari ini, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan yang kedua, kegiatan daripada kegiatan pendahuluan yaitu guru mengawali proses pembelajaran dengan mengajak siswa berdoa bersama, berdoa bagi kemanfaatan dan keberkahan ilmu yang dipelajari. Nah, yang selanjutnya yaitu berdoa gitu ya. Berdoa sebelum belajar dilakukan oleh guru beserta semua peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu mengecek kehadiran peserta didik. Nah, ini dengan mengecek kehadiran peserta didik ini sangat penting dilakukan gitu ya. Karena pertama dapat mengetahui, tentunya bagi guru dapat mengetahui peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran dan peserta didik mana yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga manfaat bagi peserta didik dapat dijadikan sebagai motivasi bagi peserta didik dengan adanya mengecek kehadiran ini. Sehingga peserta didik merasa dihargai akan keberadaannya di dalam proses pembelajaran. Lalu kegiatan pendahuluan yang terakhir yaitu menyiapkan kesiapan mental peserta didik dan memberikan motivasi sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini sangat penting ya, dengan memberikan motivasi terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, dengan tujuan agar peserta didik itu dapat bergairah, adanya gairah yang positif, adanya motivasi internal dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah kalau hadir semuanya. Baik, siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Baik, kita akan mempelajari dengan pokok bahasan materi yaitu mengenai kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Dengan submateri, pertama hukum bacaan mad silah, kedua hukum bacaan mad badal, ketiga hukum bacaan mad tamkin, dan keempat hukum bacaan mad parqi. Sebelumnya Ibu akan mereview terlebih dahulu terhadap materi di pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari. Bahwasannya dulu kita sudah membahas mad itu terbagi ke dalam berapa bagian? Dua. Pertama ada yang disebut dengan mad asli atau mad tabi'i, dan kedua ada yang disebut dengan mad par'i. Nah, mad yang termasuk ke dalam mad par'i ini banyak, ada berapa? Ada 15 mad. Nah, dulu kita sudah mempelajari atau membahas berapa? 3 mad. Pertama mad iwad, kedua mad layin, dan ketiga adalah mad arid
lisukun. Nah, sekarang kita akan mempelajari kelanjutannya yang termasuk ke dalam mad fara'i, yaitu kita akan membahas mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Baik, kita akan memasuki kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai mad silah. Apa itu mad silah? Menurut bahasa, mad itu artinya adalah panjang, sedangkan silah itu artinya adalah hubungan. Nah, sedangkan menurut istilah, mad silah itu apabila terdapat hak dhamir yang berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca wakof atau berhenti, juga tidak dibaca wasol atau bersambung dengan huruf berikutnya. Dan huruf sebelum hak dhamir ini adalah huruf yang berharokat hidup, bukan huruf mad. Nah, mad silah itu terbagi ke dalam dua macam. Pertama, ada yang disebut dengan mad silah qasirah. Kedua, ada yang disebut dengan mad silah tawilah. Apa itu mad silah qasirah? Bagian yang pertama dari mad silah itu adalah mad silah qasirah. Nah, mad silah qasirah itu adalah apabila setelah hak dhamir tidak diikuti oleh hamzah. Contohnya seperti lapan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, contohnya seperti lapan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, di sini contoh la ta'khudhuhu sinatu ada hak dhamir. Hak dhamirnya berharokat apa? Dhammah. Nah, setelah hak dhamir ini diikuti oleh hamzah tidak? Tidak, di sini hurufnya adalah sin. Maka kalimat la ta'khudhuhu sinatu wala naum ini termasuk hukum bacaan mad silah qasirah karena setelah hak dhamir tidak diikuti oleh hamzah. Sekarang bagaimana cara membacanya? Kalau qasirah itu artinya apa? Pendek. Nah, maka cara membaca mad silah qasirah itu yaitu hak dhamirnya itu dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Jadi seperti ini cara membacanya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, hak dhamirnya itu dibaca pendek yaitu satu alif atau dua harokat.